makam suami dari Gubernur Maluku Utara ya. Dan ini pas di sini juga nih saya nih ada ya makamnya Pak Hotma Sitompul ya. Hari ini kita tidak hanya berbicara tentang politik atau jabatan, tapi tentang cinta yang melampaui batas dunia. Kita berada di Sandiego Hills, Karawang, sebuah hamparan hijau yang dikenal sebagai tempat peristirahatan terakhir paling eksklusif di Indonesia. Di sini, sunyi bukan berarti kosong. Di balik gundukan tanah yang tertera rapi dan nisan-nisan mewah, tersimpan ribuan cerita tentang perpisahan. Kita melihat makam tokoh-tokoh besar seperti pengacara kondang Hotman Sitompul yang menjadi bukti bahwa pada akhirnya sejauh apapun kita melangkah, kita akan kembali ke pulkan bumi. Namun, tujuan utama kita hari ini adalah sebuah petak makam yang menyimpan kisah cinta tragis sekaligus luar biasa dari Maluku Utara. Bisa kita lihat ini teman-teman ya. Ini ya, pengacara kondang ya, Hotma Sitompul. Jadi memang di Sandiego Hills ini banyak sekali makam-makam orang-orang terkenal ya, dan tokoh-tokoh juga yang dimakamkan di sini. Mari kita mengenang sejenak peristiwa memilukan itu. Bapak Benny Laus, sosok yang dikenal sebagai penggiat sosial dan calon gubernur Maluku Utara, harus berpulang dalam sebuah kecelakaan maut di speedboat. Kepergiannya yang mendadak menyisikan duka mendalam tidak hanya bagi keluarga, tapi bagi seluruh rakyat yang mencintainya. Di tengah puing-puing kesedihan, sang istri Shirley Juanda berdiri tegak. Ia bukan sekedar seorang istri yang berduka, ia adalah simbol ketabahan, melanjutkan estafet perjuangan sang suami. Ia kini menjabat sebagai gubernur perempuan pertama di Maluku Utara. Namun, meski kini ia memegang tepuk kekuasaan, hatinya tetap tertinggal di sini, di sisi pria yang menjadi belahan jiwa. Ada sesuatu yang tak biasa di sini. Di samping makam Benny Laus terdapat sebuah lahan yang sudah dipersiapkan dengan rapi. Ini adalah tempat yang telah dipesan oleh Ibu Shirley Juanda untuk dirinya sendiri kelak. Sebuah tindakan yang mungkin bagi sebagian orang terkesan pilu, namun bagi mereka yang mencintai, ini adalah janji kesetiaan. Mempersiapkan makam sendiri bukan berarti menyerah pada hidup. Sebaliknya, ini adalah pengingat bahwa hidup ini fana. Ibu Shirley ingin memastikan bahwa saat tugasnya di dunia selesai, ia akan kembali beristirahat tepat di samping pria yang ia cintai. Cinta mereka tidak terpisahkan oleh maut, melainkan hanya dijedah oleh waktu. Kalau kita lihat memang makam Sandiego Hills ini adalah makam yang eksekutif, yang termahal yang ada di Indonesia. Dan kalau kita lihat makamnya ini pun seperti ini ya. Ada yang datar gitu ya, dan ada juga yang modelnya memang sangat mewah sekali. Nah, kali ini kenapa saya mau berziarah ke tempat ini? Karena kalau kita lihat, mungkin teman-teman tahu Shirley Juanda, Gubernur Maluku Utara, beliau adalah perempuan pertama ya sebagai gubernur di Maluku Utara, dan ini adalah makam suaminya Benny Laus yang waktu kejadian kecelakaan di speedboat pada saat itu. Nah, saya ke sini karena istrinya beliau, Gubernur Maluku Shirley Juanda, sudah menyiapkan makamnya. Nah, ini dia ya teman-teman ya. Langkah kaki kita membawa kita tepat di hadapan nisan Benny Laus. Kita meletakkan bunga sebagai simbol penghormatan. Bapak Benny dikenal sangat dekat dengan warga, sosok yang banyak membantu sesama. Keheningan Sandiego Hills sore ini seolah membawa kita pada momen-momen saat beliau masih aktif melayani masyarakat. Suasana di sini sangat tenang, terutama saat senja mulai turun. Di tempat seluas 1000 hektar ini, kita diajak merenung. Harta dan jabatan mungkin bisa membeli petak tanah terbaik di sini, namun warisan yang sesungguhnya adalah kebaikan yang kita tinggalkan di hati orang lain, seperti yang dilakukan oleh almarhum ini. Lama, anggaran boros, perjalanan dinas banyak, alat tulis banyak, biaya bensin banyak, berbagai macam anggaran-anggaran yang tidak produktif, seluruhnya saya alihkan kepada kepentingan dan kebutuhan rakyat. Sehingga hari ini Kabupaten Pulau Morotai dengan terbukti seluruh kebutuhan masyarakat dipenuhi oleh pemerintah.
Ya, kita kabupaten kecil ini memiliki APBD kurang lebih 800 miliar. Tapi kapasitas fiskalnya kurang lebih 504 miliar. Agenda yang kami lakukan ya hanya 3 hal untuk bisa memenuhi uang 504 miliar itu, yaitu reformasi birokrasi, terus reformasi anggaran, dan revolusi mental. Nah, tiga-tiga ini dijalankan secara paripurna, dan alhamdulillah ya duit ini cukup untuk memenuhi semua. Gitu loh. Pada dasarnya kalau uang rakyat tidak disalahgunakan, maka cukup untuk rakyat. Tadinya dalam hal pendapatan atau tiap panen itu hanya terjangkau 3 ton per hektar. Sekarang bisa mencapai 7 ton dan sekitar 8 ton. Dengan adanya bantuan-bantuan dari pemerintah daerah. Jarak jangkauan kita dari rumah ke kebun-kebun kami itu kami sudah bisa menjangkau dengan mudah. Yang sangat membantu kami yaitu soal bibit, pupuk, obat-obatan, bahkan mulsa. Kami juga lalu mendapatkan pendampingan dari Dinas Pertanian melalui penyuluh, dan itu sangat membantu sekali kami dari petani pemula. Yang sebelumnya kita secara manual, ya kalau 1 hektar itu minimal sebulan sampai 2 bulan. Nah, sekarang adanya bantuan dari pemerintah daerah dengan alat yang ada, nah, kita 1 hektar bisa kita kerja 1 minggu selesai. Yang sudah diberikan kepada kami, kepada petani, yaitu berupa akses jalan. Terima kasih, salam hormat saya. Petani tangguh. Tanpa rakyat yang taat, pemerintah tidak akan capai tujuan. Tanpa pemerintah yang kerja benar, tidak akan capai tujuan. Ini seiring sejalan. Rakyat dan pemerintah bersatu, bekerja lurus, bekerja bersih, bekerja rajin, bekerja tulus, ikhlas. Dengan satu tujuan, Morotai yang aman, yang damai, yang sejahtera. Terlepas dari pendidikan, kesehatan, sampai kepada pemenuhan rumah. Dalam undang-undang bilang sandang, pangan, dan papan. Sampai pada listrik pun, pasang listrik pun gratis. Yang tidak memiliki dapur, kamar mandi, WC, air bersih, seluruhnya dipenuhin. Rumah kami atau dapur kami yang pertama yang dikatakan tidak layak, sekarang bagi kami juga cukup layak. Global kita lihat Morotai sudah bangkit dan sudah berhasil. Jadi orang bersyukur punya pemimpin kayak Bapak Bupati Beni Laut. Perkenalkan, nama saya Milatul Fairoh Thohir. Saya asal universitas dari Hubei Polytechnic University, China. Saat ini mendapatkan beasiswa pemerintah daerah Kabupaten Pulau Morotai. Bantuan apa saja saya sudah dapat semua, dari kartu BPJS juga ada, lansia juga ada, rumah juga sudah. يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا نبي سلام. Saya tidak membayangkan haji gratis itu, tapi niat haji atau umrah itu sudah terpendam sejak lama. Niat itu terkabul, kami berangkat pada tahun 2019 yang bulan Agustus ya. Tidak ada mimpi bahwa saya akan bersiarah ke Yerusalem. Para imam dan para pendeta, nah mereka memberitakan kabar baik. Mereka menjelaskan tentang tanah suci. Tapi semua nggak pernah ke tanah suci. Ini kan juga jadi problem. 90 orang dikirim ke tanah suci. Jadi 30 orang yang umroh, 30 orang menunaikan haji, dan 30 orang untuk menunaikan Yerusalem. Dengan obor Injil ini, kita semua dipanggil oleh Tuhan untuk menerangi Maluku Utara. Kami menyerahkan obor ini
dengan pesan terangilah Maluku Utara. Kami atas nama pemerintah menerima obor ini lambang sebagai perang, dan Morotai memang sudah perang satu pulau Morotai. Jadi sebelum obor memang sudah perang, dan dengan obor ini seluruh jemaat, seluruh umat Kristiani bisa mau hidup di dalam terang Kristus. Terang ini berubah menjadi garam dunia. Jadilah berkat bagi semua orang. Sejarah yang memanggil, nggak mungkin 3 generasi satu keluarga itu sudah datang ke sini presiden, wakil presiden, sekarang ketua DPR. Artinya apa? Morotai ini tentu saja mempunyai arti yang penting bagi bukan hanya keluarga Bung Karno, tapi juga untuk Indonesia. Bahwa Indonesia itu bukan cuma Jawa, bahwa Indonesia itu bukan Sumatera, tapi ada Maluku. Jadi sudah menyiapkan makamnya ke nanti mungkin kalau beliau meninggal, Ibu Sherly Juanda kalau sudah meninggal akan dimakamkan di sini, dan inilah tempatnya sudah disiapkan. Memang istrinya sangat cinta sekali dengan Pak Benny Laos ini ya. Nah ini ya teman-teman. Jadi memang seorang gubernur ya, gubernur perempuan pertama di Maluku Utara yaitu Bu Sherly Juanda sudah menyiapkan makamnya sendiri di samping beliau, di samping suaminya Benny Laos. Ini dia. Nih ya teman-teman, jadi memang saya juga sedikit penasaran gitu ya, makamnya beliau di sini. Sekali lagi makam ini adalah Pak Benny Laos ya, dari suami dari Sherly Juanda yang saat ini menjabat sebagai gubernur paling cantik ya di Indonesia dan gubernur perempuan pertama di Maluku Utara. Dan sekali lagi memang banyak sekali cerita-cerita waktu kecelakaan ya, karena beliau juga Benny Laos itu saat itu memang adalah calon gubernur ya, calon gubernur di Maluku Utara, dan saat itu kecelakaan di saat menyeberang lewat speedboat, dan setelah itu beliau meninggal dan digantikan oleh istrinya yaitu Sherly Juanda. Gitu ya teman-teman. Dan memang ini kalau kita lihat adalah ini makamnya beliau, dan sekali lagi Ibu Sherly Juanda sudah mempersiapkan makamnya sendiri di samping suaminya Benny Laos. Ini ya teman-teman. Wow, memang sangat luar biasa sudah bersiapkan ya. Dan saya juga tidak lupa untuk membawa bunga ya untuk Pak Benny Laos. Memang cerita ini sangat luar biasa ya teman-teman, sangat apa ya, kalau saya bilang juga memang sangat sedih juga gitu ya, karena Ibu Sherly Juanda juga bersama anak-anaknya ya, anak-anaknya 3 orang berjuang, dan sebagai gubernur perempuan pertama di Maluku Utara, dan sampai sejauh ini memang kinerja beliau sangat baik ya teman-teman ya, sangat luar biasa. Dan inilah makam-makam eksekutif ya, makam eksekutif yang sangat luar biasa, dan juga memang harganya lumayan, 10-an sampai ratusan juta ya teman-teman ya, dan sampai ke bawah sana sangat luas. Ini seperti perumahan yang tidak ada penghuninya di atas bumi, tapi di bawah bumi ada gitu ya teman-teman ya. Wow, gila, luar biasa. Ini dia teman-teman ya. Oke, saya coba untuk berikan bunga ya. Bunga, dan sekaligus kita mendoakan beliau di teman. Akan tahu di sini.
Ini saya kasih bunga juga sebagai penghormatannya kepada Pak Beni Laos, karena beliau juga ceritanya sudah banyak sekali membantu warga Maluku Utara di sana ya, karena beliau adalah juga penggiat sosial dan sudah banyak dikenal juga ya di beberapa tokoh di sana gitu. Dan inilah makamnya beliau, dan ini adalah makamnya Ibu Sherly Juanda nanti. Semoga beliau juga panjang umur, namun sudah mempersiapkan tempatnya sendiri di samping Beni Laos. Wow, luar biasa ya teman-teman ya. Ini dia. Dan suasana ini memang sangat sunyi ya teman-teman ya. Sangat sunyi sekali, apalagi kalau malam. Mungkin kalau malam mungkin lebih tenang gitu ya, atau bagaimana, atau lebih terang juga gitu ya teman-teman. Ya, sekali lagi teman-teman, inilah San Diego Hills. San Diego Hills ini ya. Ini makam yang termewah, makam yang termahal yang ada di Indonesia ini. Dan ini berapa ribu hektar ini, dan masih sangat luas, masih juga banyak yang kosong gitu ya. Jadi mungkin kalian kalau banyak uang boleh untuk membeli lahan di sini gitu ya. Mungkin ini juga belinya per petak mungkin ya. Gitu. Dan juga memang ada juga satu komplek ini, ada juga yang sekeluarga yang sudah membeli lahan ini sampai ke bawah ya teman-teman. Nanti coba akan kita jalan ke bawah gitu ya. Ya, baik. Oke, teman-teman. Kita sudah melihat ya makam dari Pak Beni Laos, dan makam yang sudah disiapkan oleh istri beliau, Ibu Sherly Juanda, gubernur perempuan pertama di Maluku Utara dan hingga saat ini. Ya, oke teman-teman, berdoa dan berdoa untuk Pak Beni Laos, dan berdoa juga untuk Ibu Sherly Juanda untuk selalu bekerja dengan baik, tabah sampai akhir hayat, sampai nanti akan di sini. Oke teman-teman, thank you udah nonton Tora TV. Sekali lagi saya hanya penasaran ke tempat ini, jadi semoga ini juga menjadi info yang baik dan jadi berita yang baik ya untuk teman-teman sekalian.